apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga beras kian mahal, beras oplosan, beras lama, dan beras medium laris di pasar induk Brebes karena harganya murah. Minyak subsidi minyak kita mulai tersedia terbatas di Kabupaten Pati. Para pembeli wajib tunjukkan KTP agar mendapatkan minyak kita. Orkes dangdut di Jepara berakhir tragis. 2 remaja terlibat perkelahian sengit, 1 tewas akibat dianiaya. Kita ke informasi pertama, bocah yang hilang tenggelam di Sungai Gelis di Kabupaten Kudus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan dekat pintu air sejauh 4 km dari lokasi tenggelam. Setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan bersama warga dan relawan akhirnya menemukan bocah Muhammad Alif Ardiansyah Minggu sore. Sayang, korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di dekat pintu air di Tambak Lulang, Desa Ploso, sejauh 4 km dari lokasi tenggelam. Keberadaan korban terdeteksi melalui alat deteksi suhu. Ya, tertahan di pintu air muter-muter gitu. Ya. Kemudian pintunya dibuka bagaimana? Enggak, memang kelihatan nimbul ya. Betul ke atas. Jenazah korban disambut isak tangis keluarga saat tiba di rumah duka. Jenazah langsung dimakamkan Minggu malam. Korban tenggelam hari Jumat pekan lalu saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Gelis di Desa Singocandi. Derasnya air sungai membuat korban dan rekannya hanyut. Rekan korban berhasil menyelamatkan diri sedangkan korban hanyut terbawa arus sungai. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Warga desa Tumpo Mulyo di Kabupaten Pati menumpahkan kekesalan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Warga kecewa lantaran jalan penghubung antara Kabupaten Pati dan Rembang ini tak kunjung diperbaiki. Aksi tanam pisang di tengah jalan ini merupakan puncak kekecewaan warga desa Tumpo Mulyo di Kecamatan Batang, Kabupaten Pati. Kesabaran warga sudah habis lantaran kondisi jalan rusak sudah berlangsung selama 1 tahun namun tak kunjung diperbaiki. Padahal jalan ini strategis karena menghubungkan Kabupaten Pati dan Rembang. Kondisi jalan dikeluhkan warga karena banyak lubang hingga membahayakan pengendara, terutama pengendara motor. Kondisi jalan kian parah saat hujan turun karena banyak lumpur sehingga licin. Itu biar gak ada korban biar gak tabrak. Sering terjadi kecelakaan? Iya sering. Berarti harapannya ini jalan diperbaiki gitu? Ya jalan itu harapannya cuman itu diperbaiki. Biar pengendara bisa jalannya biar gimana, biar licin, biar lancar gitu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan apalagi saat ini sedang musim hujan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Kenaikan harga beras yang tak terkendali dimanfaatkan distributor nakal untuk mencari keuntungan dengan mengoplos beras lama dengan beras medium. Meski demikian, beras oplosan ini digemari warga lantaran harganya murah. Para pedagang beras di tikungan Pasar Induk Brebes tidak malu-malu menjual beras oplosan yang dipasok dari distributor. Pedagang mengaku beras oplosan ini justru laris terjual karena harganya murah, Rp11.000 per kilogram. Beras oplosan menurut pedagang merupakan beras campuran beras lama atau reject dengan beras medium. Itu pun jujur beras reject sama beras asli campur. Itu yang medium ya? Medium. Yang premium. Kalau premium di saya pas sedang habis itu nyampe 12.5. Sekarang adanya paling murah paling sedang 12.300 per karung 25 kg. Kehadiran beras oplosan menjadi pilihan alternatif bagi warga karena sulit mendapatkan harga beras medium dan premium yang terjangkau untuk kalangan masyarakat kurang mampu.
Hari ini naik terus Pak, nggak ada yang murah. Yang paling naik 270 aja, berasnya jelek. Banyak penirnya. Itu yang medium ya? Ya kayak gitu. Kayak ini mahal, lebih mahal, sampai 300-an lah. Jadi nggak ada yang murah sekarang, mahal semua. Lah ibu sudah ke tempat lain Bu? Udah sana, itu juga sama aja. Meski demikian, warga tetap berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras dengan menggelar operasi pasar beras murah. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Harga beras masih tinggi di sejumlah wilayah, akibatnya pedagang turun omset nyaris 50%. Pembeli pun berteriak karena mayoritas kebutuhan pokok tengah naik. Harga beras masih tinggi dan semakin dikeluhkan pedagang dan warga. Sentra penjualan beras di Pasar Cerme Purwokerto misalnya, pedagang mengalami penurunan omset dalam penjualan beras. Kenaikan harga beras berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Harga beras jenis medium mencapai Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk jenis premium dijual mencapai Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Pedagang pun merugi karena dari biasanya mampu menjual 2 hingga 3 ton per pekan, kini hanya 1 ton saja. Ya pengaruh Mas. Berkurang ya? Berkurang. Yang Belinya berkurang. Oke. Biasanya umpamanya 5 kilo, 3 kilo, kayak gitu kan. Keluhan serupa juga dirasakan pedagang di Pasar Simongan, Kota Semarang. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga beras juga belum terlaksana. Akibatnya harga beras semakin tak terkendali. Untuk harga 1 karung beras premium isi 25 kg dijual Rp310.000. Padahal sebelumnya hanya Rp285.000. Begitu juga dengan beras medium isi 25 kg dijual Rp285.000, sebelumnya hanya Rp250.000. Kenaikan beras pun berdampak pada para pembeli. Mereka pun harus beralih jenis beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberatan, nah semua itu naik. Masalahnya kondisi kayak gini tuh kalau semua naik itu pada bersah gitu ya. Pekan lalu Presiden memerintahkan Bulog untuk menggelar operasi pasar agar harga beras stabil. Bulog pun menyebut memiliki 300 ton beras yang siap disalurkan agar harga beras di pasaran tidak melambung tinggi. Mardianto Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang. Para pedagang di Kabupaten Pati mulai mendapat pasokan minyak subsidi Minyak Kita. Namun pedagang mengeluh karena tidak mengetahui syarat pembelian wajib menunjukkan KTP untuk mendapatkan minyak kita. Setelah 2 pekan sulit didapat, minyak goreng subsidi pemerintah Minyak Kita mulai tersedia di Pasar Puri Baru, Kabupaten Pati, Senin pagi. Meski demikian, stok minyak kita masih sangat terbatas. Minyak kita mulai disalurkan distributor sejak hari Minggu. Meski tersedia, tidak semua warga bisa mendapatkan pasokan minyak kita. Warga harus menunjukkan KTP agar mendapatkan minyak kita. Pedagang mengeluh karena belum mendapat sosialisasi dari Kementerian Perdagangan terkait aturan penggunaan KTP sehingga menjual minyak kita kepada siapa saja yang membeli. Yang beli, ya gimana ya, dipersulit sih sebenarnya. Berarti kan apakah sudah tahu Mbak kalau ada itu? Belum. Saat ini minyak kita dijual pedagang melebihi harga eceran tertinggi, yakni Rp15.500 per liter. Padahal harga yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Pedagang beralasan harga minyak kita dari distributor sudah naik, yakni Rp14.500 per liter. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati.